Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji serta rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita kali ini. Walaupun hanya bisa bertatap maya, yang saya hormati Bapak Anwar selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kelompok kami akan membahas dua materi, yakni pertama yaitu nilai Islam budaya Sunda dan sejarah perkembangan Islam. Sebelum kita ke materinya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini, yakni Setiaki Tunggul, dan teman-teman anggota kelompok saya yakni ada Aska Miliati Faza, Deki Zain, dan Indro. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama yaitu Aska Miliati Faza, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan budaya dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah makna budaya. Secara bahasa, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Kata budaya itu sendiri merupakan bentuk jama dari budi, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Secara istilah merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Hal ini berarti budaya merupakan suatu kesatuan. Next. Yang kedua, pandangan Islam terhadap kebudayaan. Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam. Kebudayaan dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tataran agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih pada Aska Miliati Faza yang telah memberikan materinya. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Sejarah dan kebudayaan Islam pada zaman Nabi. Pertama, keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan, yang dikenal dengan istilah paganisme. Selain itu, juga di kalangan bangsa Arab ada pula yang menyembah agama Masih, atau yang disebut Nasrani. Agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran, dan Syam. Di samping itu juga agama Yahudi dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Madinah, serta agama Majusi yaitu agama orang-orang Persia. Next. Lalu yang kedua itu ada keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Pertama ini dakwah Nabi Muhammad yaitu ada periode 1 yakni periode Mekah pembinaan dan pendidikan tauhid, yang kedua ada periode Madinah pendidikan sosial dan politik. Awal kenabiannya dimulai ketika beliau bertahanus atau menyepi di Gua Hiro. Sebagai akibat dari keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala, di tempat inilah beliau menerima wahyu yang pertama. Maka beliau telah diangkat menjadi Nabi utusan Allah, dan saat itu Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Kemudian beliau menantikan wahyu berikutnya dengan datang kembali ke tempat ia mendarat. Ia mendapat wahyu yang pertama. Setelah turun wahyu kedua, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan disuruh menyeru kepada umatnya. Next. Yang ketiga, periode Mekah. Dalam metode ini dilakukan 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada 3 cara yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menyebarluaskan agama Islam. Yakni pertama ada secara rahasia. Pada tahap ini Nabi menyampaikan hanya pada kalangan keluarganya sendiri dan teman dekatnya. Yang kedua secara semi rahasia atau bisa disebut dia menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas termasuk Bani Muthalib, Bani Hashim, dan Bani Hashim. Yang ketiga itu ada secara terang-terangan, dia berdakwah secara terang-terangan segenap lapisan masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Ketiga tahapan ini dilakukan Nabi Muhammad selama kurang lebih dari 13 tahun di Mekah. Next slide. Yang terakhir ada periode Madinah. Pada periode ini pengembangan Islam lebih ditekankan terhadap dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan.
Oleh karena itu, Nabi meletakkan dasar-dasar Islam di Madinah sebagai berikut. Pertama, ada mendirikan masjid. Kedua, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, ada perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial untuk masyarakat baru. Dan yang kelima, ada mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya, yakni Indra, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4 orang, yaitu yang pertama Abu Bakar. Kebijakan-kebijakan pada masa Abu Bakar meliputi 1 bidang politik, 2 bidang ekonomi, dan 3 bidang keagamaan. Masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar pada tahun terjadi 2 tahun 3 bulan, atau dari 632 sampai 634 Masehi. Next. Yang kedua, Umar bin Khattab. Kebijakan pada masa Umar bin Khattab ada 3, yaitu bidang politik, bidang militer, dan bidang ekonomi. Menjabat selama 10 tahun 6 bulan, atau 634 sampai 644 Masehi. Next. 3, ada Utsman bin Affan. Program-program penting pada masa Utsman bin Affan, yang pertama membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. 2, membangun jalan dan jembatan. 3, memperluas masjid. 4, memperluas dan merenovasi masjid Nabi di Madinah. 4, penulisan Al-Quran. Menjabat selama 12 tahun atau 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Next. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, ia mengeluarkan 2 kebijakan politik, yaitu 1, memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur baru. 2, mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada keluarganya dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Dia menjabat selama 4 tahun 9 bulan atau 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ricky Zain, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator, kepada Bapak saya izin berbicara. Masa Bani Umayyah. Masa Bani Umayyah ini ada 2 materi, yaitu 1 kejayaan dinasti Umayyah dan 2 keruntuhan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah bin Asi Syams atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, lalu menjadi khalifah yang memimpin pada 661 sampai 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas 2 periode utama, yakni 661 sampai 750 Masehi, berpusat di Damaskus atau kini ibu kota Suriah, dan kemudian pada periode 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol dan Andalusia. Masa Bani Abbasiyah. Berikut beberapa kemajuan yang berhasil dicapai pada masa dinasti Abbasiyah. 1, bidang agama, dan kedua di bidang umum. Di bidang umum meliputi filsafat, ilmu kedokteran, matematika, farmasi, ilmu astronomi, geografi, sastra. Nah, di dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 atau 750 sampai 1258 Masehi, menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun atau 40 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah
dinasabkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib, karena para pendiri kekhalifahannya merupakan keturunan darinya. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syafah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazim yang berkuasa pada tahun 124 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah cucu dari Genghis Khan. Setelah kehancuran dinasti Abbasiyah akibat dari kebijaksanaan yang menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik itu, beberapa provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas genggaman dari penguasa Bani Abbasiyah. Adapun dinasti yang lahir atau dinasti kecil dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah diantaranya 1. Dinasti Umayyah di Spanyol Andalusia, 2. Dinasti Fatimiyah di Mesir, 3. Dinasti Turki Utsman, 4. dinasti Safawi atau Persia, 5. dinasti Moghul di India. G. Islam di Indonesia. 1. Sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab, India, Cina. Diprediksi pada abad ke-7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Banyak teori yang diungkapkan para ahli kapan waktu Islam masuk Indonesia, yaitu 1. Masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi, 2. Masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Surya Negara mengisyaratkan menjadi 4 teori besar, yaitu sebagai berikut. Satu, teori Gujarat, Profesor Dr. Snouck Hurgronje. 2. Teori Mekah dari Profesor Dr. Buya Hamka. 3. Teori Persia, Profesor Dr. Hussein Jadiningrat. 4. Teori Cina, Profesor Dr. Slamet Muljana. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ricky Jain yang telah memberikan materinya. Pemateri selanjutnya. Baik, pemateri selanjutnya saya akan bacakan. Materi selanjutnya. Kedua, metode penyebaran Islam di Indonesia. Pertama, ada saluran perdagangan. Kedua, saluran perkawinan. Ketiga, saluran tasawuf. Keempat, saluran pendidikan. Kelima, saluran kesenian. 6, saluran politik. Next. Lalu ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pertama itu ada Kerajaan Perlak. Kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam. Ketiga Kerajaan Demak. Keempat Kerajaan Mataram Islam. Kelima Kerajaan Cirebon. Keenam Kerajaan Banten. 7 Kerajaan Islam Banjar. Baik, sekian dari materi pertama ini. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni materi nilai Islam dalam budaya Sunda. Langsung saja untuk pemateri ke-1, yakni Aska, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan nilai Islam dalam budaya Sunda. Kebudayaan Sunda dan Islam telah disimpulkan oleh para antropolog sebagai 2 hal yang tidak terpisahkan. Seringkali dikatakan bahwa Islam dan budaya Sunda memiliki paradigma yang sama. Di satu sisi, Islam memandang dan memahami dunia sebagai ekspresi prinsip-prinsip absolut dan terekam dalam wahyu ketuhanan. Di sisi lain, budaya Sunda telah lama meletakkan nilai-nilai absolut yang terwujud dalam
jalan, rakyat, dan tradisi. Terima kasih, kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Aska atas materi yang telah disampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indra. Dipersilahkan. Keberadaan Islam di Tatar Sunda kerap diibaratkan seperti gula jeung peutna atau gula dengan manisnya, sesuatu yang tak dapat dipisahkan karena dalam kenyataannya Islam di Tatar Sunda seiring sejalan dengan lokal genius masyarakat Sunda itu sendiri. Islam lebih mudah berinteraksi dengan sistem dan nilai yang berlaku pada saat itu. Disinilah titik pertemuan antara Islam dengan kebudayaan Sunda dapat lebih dimaknai. Next. Namun, ada juga agama lain yang terhitung cukup sukses dalam mempengaruhi masyarakat Sunda, seperti Hindu, Buddha, dan agama lain sebagainya, yang sengaja singgah di tatanan Pasundan dengan visi misi mengajak masyarakat Sunda untuk mengikuti ajaran mereka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Indra atas penyampaian materinya. Kemudian pemateri selanjutnya yakni Riki Zain. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator, kepada Bapak, saya izin berbicara. Namun dari sekian banyaknya ajaran yang berusaha mempengaruhi, yang memiliki pengaruh paling besar adalah Islam. Sehingga pandangan hidup masyarakat Sunda yang tercermin dari tradisi lisan dan sastra Sunda, seperti peribahasa, istilah, pepatah, seperti pamu yang dibudayakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Baik didesain secara sengaja ataupun tidak, realitanya senada dengan ajaran Islam. Hal ini pun semakin memperkuat asumsi bahwa budaya Sunda dan pola hidup umat Islam memang memiliki banyak kemiripan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Riki atas materi yang telah disampaikan. Kemudian pemateri selanjutnya adalah saya sendiri. Misalnya saja pameo sili asih, sili asah, dan sili asuh, yang berarti saling mengasihi, saling berbagi ilmu, dan saling melindungi. Pada hakikatnya, pameo Sunda ini berbanding lurus dengan hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan sekaligus pedoman bagi seluruh umat Islam dalam bertindak. Bedanya, budaya Sunda tidak berdasarkan hadis, sedangkan Islam segala hal selalu dimuarakan pada Quran dan hadis. Next slide. Meskipun budaya Sunda tidak berdasarkan hadis ataupun menggunakan bahasa khas keislaman akan tetapi pandangan hidup orang Sunda cukup sesuai dengan ajaran Islam. Hal lain yang juga merupakan kemiripan dari budaya Sunda dan Islam terlihat dari mahar dalam pernikahan masyarakat Sunda. Di Sunda, orang cenderung tidak pusing atau bahkan stres karena memikirkan tuntutan biaya mahar yang terlalu besar, sehingga terkadang mengakibatkan lestarinya perawan tua dan bujangan lapuk. Di Sunda tidak sedemikian ketatnya, cukup dengan seperangkat alat sholat saja sudah dapat menikah. Implikasinya ada gurauan istilah kalau mau nikah ke Sunda dulu. Karena saking tidak terlalu beratnya kadar ukuran mahar, hal ini telah menunjukkan bahwa betapa Sunda telah banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menganjurkan kepada para perempuan yang akan dipinang agar meminta mahar yang sesuai dengan kadar kemampuan mempelai pria. Itulah tadi pembahasan mengenai materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar. Untuk mengakhiri diskusi kali ini, ada baiknya kita membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada salah satu kata dari saya selaku moderator yang salah dan teman-teman kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.